Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seluruh orang tua yang sangat saya muliakan, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah, yang saya cintai dan saya hormati Ketua Majelis Ta'lim malam Selasa Mushola Al-Falah, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, pengurus RW, pengurus RT, para tokoh masyarakat, para ustadz yang saya hormati juga Kanda Haji Ajis Muslim, dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, dan senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat, barokah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus untuk Kaum Haji Tahir bin Kaum Haji Rimin, Wajah Siti binti Haji Mahmud, dan semua keluarga kita, keluarga besar beliau yang sudah wafat. Juga buat Bang Haji Rasul bin Kaum Haji Muhammad Nur, semuanya yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahil awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwahil awliya il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab As-Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa syaikhihi Syekh Ali Al-Khawas, summa ila ruhi jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim, summa ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila summa ila ruhi Kaum Haji Tahir bin Haji Rimin Wajah Siti binti Muhammad, summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai mana ya? Ingat? Oh iya, tandain ya. Parokol itu udah ini Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ya Aliyu, wahai Ali, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Man qara'al Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an tetapi walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu, dia tidak memperdulikan makanannya itu apa halal ataukah haram. Masa bodoh baik, mau halal ke mau haram ke nggak peduli. Kana minal ladzina nabazu, maka orang yang baca Quran tersebut termasuk orang yang membuang, melempar. Nabazu itu artinya melempar, buang. Kitab Allah dibuang kemana? Wara'a zuhurihim, ke belakang punggungnya, lemparin. Quran dibaca, rajin baca Qurannya, tetapi tidak memperdulikan yang halal dan haram. Mau halal ke mau haram ke, yang penting terpuaskan hatinya, senang hidupnya, banyak duitnya, banyak materinya, nggak peduli mau halal mau haram. Itu sama dengan orang yang melempar kitabnya Allah ke belakang punggungnya. Penghinaan. Di Al-Quran dikatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya dia termasuk bagian dari orang yang zalim. Dan banyak lagi. Nauzubillah min dzalik. Walhasil udah selesai pembahasan tentang makanan halal dan haram. Yang harus benar-benar kita perhatikan, yang benar-benar harus kita hati-hati adalah jangan sampai ada barang haram masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita. Karena darah yang mengalir dari barang haram, daging yang tumbuh dari barang haram, yang paling cocok untuk darah dan daging tersebut tidak lain adalah api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Di halaman berapa ya? Kayaknya ada nih. Di halaman 7 bagian dalam. 7. Nah, bagian dalamnya. Wahzar aidan min akli ghairil halali. Dan takutlah kamu, berhati-hati, perhatikan benar untuk makanan yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halali, karena sesungguhnya makan makanan yang tidak halal
yuksi al-qalba, itu bisa menjadikan hati kita menjadi keras, susah nerima nasihat, merasa benar bahaya orangnya. Orang lain di mata dia udah gak ada benernya, udah salah semua. Itu hatinya keras namanya. Wa yuzlimuhu, dan dia akan menjadi orang yang zalim atau gelap hatinya. Wa yujibuhu an dukhuli hadratillahi ta'ala, dan juga akan terhalang dari hadirnya Allah ke dalam hatinya. Hatinya udah kagak ingat Allah pisan. Kalau udah kesenangan makan sesuatu yang haram, naudzubillah. Wa yukhliqus siyaba, dan juga bisa menghilangkan harga dirinya. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Hanifah berkata, "Lau anna abdan abadallaha ta'ala hatta sara misla hadhihi sariyah, summa innahu lam yadri ma yudkhilu jawfahu ahalalun am haramun, ma yuqbalu minhu." Andaikan seorang hamba menyembah Allah, beribadah kepada Allah sebagaimana tegaknya tiang ini, kokoh ibadahnya, kuat ibadahnya, tekun ibadahnya, tidak tergoyahkan. Ibadahnya tekun banget, kokoh banget, seperti tiang yang berdiri. Summa innahu lam yadri, tapi dia tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Ma yudkhilu jawfahu, apa yang masuk ke dalam perutnya. Kagak tahu. Ahalalun, apakah halal, ama haramun ataukah haram. Masa nggak tahu? Dia yang makan kok, dia yang nyari duit. Ma yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima ibadahnya tersebut. Ma tuqbalu minhu, tidak akan diterima ibadahnya tersebut. Nauzubillah. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullah, berkata Ibrahim ibn Adham, "Atyib mat'amaka, baguskanlah makananmu." Yang bagus makanannya, yang halalan thayyiban, yang benar. Wa ma 'alaika ba'da dzalika alla tasuma an-nahara wala taquma al-laila, maka nggak jadi apa-apa. Kamu nggak sholat tahajud, tidak pernah puasa Senin Kamis, kagak pernah puasa sunnah, kagak sembahyang duha, nggak sembahyang tahajud, nggak sembahyang sunnah, nggak apa-apa, udah itu nggak apa-apa, udah cukup. Yang penting jangan makan makanan yang haram. Maka kamu nggak sholat sunnah, nggak puasa sunnah, itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Dah udah dianggap sempurna, asalkan nggak makan makanan yang haram. Nah, terus ke bawahnya ada lagi nih. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas, paling bawah, man akala harama, orang yang makan makanan haram, wa atola al ibadata, tapi dia tekun beribadah, fa huwa kal hamami, orang demikian itu kayak burung merpati, alladzi raqada ala bidin fasidin, yang ngeremin telur tembuhuk. Kayak burung merpati yang ngeremin telur busuk, telur tembuhuk dikeremin. Fa huwa yata'abu nafsahu, orang itu hanya nyapain dirinya doang, nyapain dirinya saja. Fitulil maqami, lamanya dia ngerem, kagak ada hasil apa-apa. Sumala yafrahu syai'an, kagak bakal netes, kagak bakal menghasilkan apa-apa. Bal yakhruju madaron, bahkan yang keluar adalah penyakit. Artinya bau busuk yang akan dia dapatkan. Jadi orang ibadahnya tekun, tapi yang dimakan makanan haram, itu sama dengan burung merpati ngeremin telur busuk.
ngarepin ini telur netes sampai kapan kagak bakalan netes. Yang ada malah nyusahin dirinya sendiri dan juga memberatkan dirinya sendiri, jadi penyakit malah. Paling penting itu paling penting kita jaga benar-benar. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad nama aslinya Al-Ghazali At-Tusi, yang punya kitab Ihya Ulumuddin. Itu bapaknya hanya penjual kain. Bapaknya orang biasa, jual kain, masuk kampung, keluar kampung. Lah terus ditanya sama orang, kamu cuman penjual kain tapi anakmu kok bisa hebat kayak gitu? Punya anak sekelas Imam Ghazali, kualitasnya tidak tertandingi. Ulama yang keilmuannya sampai ke langit ke-7. Rahasianya apa sih? Jawabannya, saya tidak pernah memberikan makanan sedikit pun, makanan yang syubhat, apalagi yang haram, kepada anak saya. Makanya hatinya bersih, gampang dapatnya ilmu, gampang untuk memperoleh rahmat dari Allah. Enak kalau jadi orang soleh. Nabi Yusuf sendiri doanya apa dalam Al-Quran? Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Nabi Yusuf, ada namanya Yusuf? Mana Bang Yusuf? Apa arti Bang Yusuf? Artinya apa Bang? Namain Yusuf. Yusuf harus tahu artinya. Yusuf, nama Yusuf itu artinya saya zidu, terus bertambah berkahnya, bertambah ilmunya, bertambah kebaikannya. Jadi kalau nama Yusuf malah baikannya kurang, berkahnya kurang. Jangan ganti namanya, jangan Yusuf, ganti Yosef aja, Yosef. Ya salah. Yusuf artinya selalu bertambah berkah, tambah pinter, tambah baik, tambah bijak. Arti Yusuf bertambah-tambah. Dan Nabi Yusuf itu kan nabi, minta sama Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan muslim. Nabi takut banget matinya kagak muslim, takut banget matinya tidak husnul khotimah, takut banget matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Takut banget. Ya Allah, padahal Nabi kayak gitu takutnya, apalagi kita yang orang biasa. Lalu wa alhiqni bis sholihin, pertemukanlah saya dengan orang-orang yang soleh, kata Nabi Yusuf. Lah Nabi Yusuf sendiri udah orang di atasnya soleh, orang Nabi sangat soleh, tapi minta dikumpulkan, dipertemukan dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu diantara tandanya kagak bikin resah orang lain, gak bikin resah. Ada rasa khasyah, takut, dan tidak pernah meremehkan orang lain, gak pernah merendahkan orang lain, apalagi punya tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ada ulama itu hafal Quran. Salah satu ulama, temannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Temannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Hafal Quran, ilmunya tinggi, tapi sombong. Nauzubillah min dzalik. Dia nemuin ulama lain namanya Yusuf bin Ruwahah. Itu terus merendahkan, melecehkan, menjatuhkan karena kealimannya, karena hafal Quran. Lah itu Yusuf, ulama yang namanya Yusuf bilang begini, saya kok mencium bau kekufuran dari dalam dirimu. Apa yang terjadi? Tahun berganti, Allah takdirkan ini orang yang sombong, yang hafal Quran, yang ilmunya tinggi, hilang semua ilmunya.
Semua Al-Quran yang dia hafal hilang semuanya. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, benar jadi orang murtad, kufur. Kata Imam Yusuf kan, aku mencium bau kekufuran di hatimu. Benar jadi orang kufur. Itu Quran ada 6.666 ayat yang dia sudah hafal di luar kepala, yang dia ingat cuma satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu doang udah. Apa artinya? Andaikan saya ini orang Islam, andaikan saya ini orang Islam, andaikan orang-orang kafir itu adalah orang Islam, andaikan orang-orang kafir itu orang Islam, dia pasti tenang, dia pasti selamat, dia pasti mendapat rahmat dari Allah. Dan dia kan udah murtad. Seakan-akan dia bilang, ya Allah, seandainya saya Islam, seandainya saya Islam. Seakan-akan kan begitu. Dari sekian banyak ayat Al-Quran yang dia hafal cuma itu doang satu. Fatihah hilang semua. Itu orang alim hafal Quran. Gara-gara melecehkan ulama lainnya, menghina, menjatuhkan, akhirnya Allah takdirkan dicopot semuanya sama Allah. Bukan cuman ilmu, bukan cuman Quran yang dia hafal, sampai Islamnya juga dicopot, murtad. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Titik. Paslun ayat paslun fil wudu'i was sholati, menerangkan tentang wudu dan sholat. Wasiat Nabi kepada Ali yang berkaitan dengan wudu dan sholat. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu, junjungan kita Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, ya Aliyu, wahai Ali, istaqsi isbagal wudu'i fa innahu syatrul imani. Ali, istaqsi, berbuatlah semaksimal mungkin, isbagal wudu'i, dalam hal menyempurnakan wudu, wudunya yang sempurna. Kalau wudu semaksimal mungkin kamu buat wudunya yang sempurna. Fainahu, karena sesungguhnya wudu yang sempurna itu syatrul iman, separuh dari iman. Wudu yang sempurna, tangannya cuci dulu di keran. Nah, cucinya begini, ngapu rancang. Tangan saya bersih, ya hukumnya sunnah. Kalau tangannya najis, wajib malah. Sebab kalau najis kagak dicuci, langsung kena air, plok, dan mukanya ditemplokin najis. Bersiwak sebelum wudu, sunnah. Terus nyedot air ke mulut dengan ke hidung itu bareng. Yang paling afdol, bareng. Ngambil air satu genggam, sedot mulut dan hidungnya bareng. Ntar buangnya hidung dulu nggak apa-apa, karena kan yang di mulut diputer-puter, kupiuk 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 kupiuk. Baru buangnya ke kiri. Kenapa? Karena li'anna shimal ma'wa syaitan. Cuman lihat-lihat ada orang apa kagak. Ada orang nggak boleh. Kalau ada orang ke bawah. Wudu, ketika kita berkumur, itu mau diputer-puter ataupun kagak, piuh, nggak kupiuk gitu, nggak diputer-puter, itu sudah dapat kesunahan. Wudu dilepeh atau ditelen udah dapat kesunahan. Kumur kagak dilepeh tapi ditelen, tetap dapat kesunahan berkumur. Cuman jangan lagi puasa. Lagi puasa mendingan air kelapa aja sekalian, seger. Ngapain air keran atau es teler, es campur, kan enak gitu. Ngapain segala
Air keran, emang belum makan dari subuh, kumur air mentah ditelan, lah sakit perut. Sakit perut. Jadi yang suka sakit perut tuh jangan-jangan. Enggak, bercanda. Terus mulai dari wajah. Wajah itu mimana biti sya'ri ila matah tazaqoni. Dari mulai tumbuhnya rambut gitu. Sampai bawah janggut ini. Ini wajah ini. Dari pentil kuping kanan sampai pentil kuping kiri. Ini wajib kena air semua ini. Pure gosokin. Gosokin benar-benar. Jangan sampai ada air yang netes lagi. Nanti mustakmal. Menurut Imam Maliki adalku gosokin ala aqdoil wudu'i wajibun. Di anggota wudu, muka, tangan, kaki hukumnya wajib menurut Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i enteng, enggak wajib. Lah terus sunnah. Al-khuruj min khilafi man aujabahu, keluar dari pendapat orang yang mewajibkan. Yang wajibin siapa? Imam Maliki. Maka hukumnya sunnah. Gosokin. Kalau kita ngikutin Imam Maliki wajib gosok. Jangan pure udah. Ada gosokin. Tangan gosokin dari atas, tarik sampai sikut, balik lagi 1, 2, 3 sampai sikut lebih tinggi lagi lebih bagus. Gurrul muhajjilin. Jangan kanan kiri ya, film Dono kanan kiri oke. Nah terus kepala. Nah kepala sunnahnya semua kepala sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i dikit aja udah cukup. Kepala sudah cukup. Cuma sunnahnya memang semua. Karena Imam Maliki berpendapat semua kepala itu wajib. Kalau Imam Abu Hanifah separuh kepala, separohnya. Lah hebatnya Imam Syafi'i itu, kenapa kok beliau milihnya cuma sebagian kecil udah cukup? Ambil dari ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Usaplah biru'usikum, ru'us kamu. Ru'us itu isim jamak. Dari bentuk mufradnya adalah ra'sun. Ra'sun kepala, ru'usun kepala banyak. Itu namanya isim jamak. Setiap isim jamak kemasukan huruf ba, biru'us, jadinya kan biru'us. Biru'usikum. Itu faedahnya litab'id. Litab'id itu artinya sebagian. Sebagian itu kan ada kalanya sebagian kecil, ada kalanya sebagian besar. Makanya wudu kita ambil yang sebagian kecilnya, udah cukup, udah sah. Tuh hebat Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu kalau diurut-urutkan atau dinisbatkan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keutamaannya. Ada 4 imam mazhab. Urutan pertama Imam Hanafi dari tanggal lahir paling tua, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Hambali. Mestinya kalau dijejerkan dengan 4 sahabat, Hanafi jejernya sama Abu Bakar, Maliki jejernya sama Umar, Syafi'i jejernya sama Utsman, Hambali jejernya sama Ali. Tapi ulama lebih memilih Imam Syafi'i disamakan atau dijejerkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan Imam Syafi'i, imam kita dalam fikih Imam Syafi'i. Wa'alim, sampai kiamat susah nyari tandingannya. Wa'alim, gak karu-karuan alim. Sampai begitu pun udah alimnya kayak gitu, ngomongnya begini, statementnya beliau, uhibbus sholihina wa lastu minhum. Saya tuh senang sama orang alim, sama orang soleh, kata Imam Syafi'i. Saya demen banget, saya cinta banget sama orang alim, sama orang soleh. Walastu minhum, walaupun saya bukan orang alim, bukan orang soleh. Ya Allah, sekelas Imam Syafi'i ngaku bukan orang alim, bukan orang soleh. Lah kita yang masih blegadul udah ngaku kayak orang soleh banget, udah ngaku kayak orang pinter banget. Nauzubillah.
Nah, Imam Syafi'i, saya senang, saya cinta sama orang soleh, sama orang alim, orang soleh. Walaupun saya bukan orang soleh. Tujuannya apa? Biar saya dapat keberkahan dari mereka. Tuh, keren. Wudu yang sempurna. Karena wudu yang sempurna itu separuh iman. Fa idza tawadda'na, Ali, tatkala kamu berwudu, faidah tawaddota, tatkala kamu berwudu li, fala tusrif, maka jangan berlebihan, israf, berlebihan. Jangan berlebihan fil ma'i, dalam menggunakan air, jangan berlebihan, jangan, apalagi airnya air wakaf. Air wakaf ini, musola kan air wakaf. Musolanya wakaf semua, airnya ya keran air wakaf. Jet pumpnya dibeli dari uang jamaah, ya toh? Lah kok berlebihan, makanya haram hukumnya. Orang wudu itu satu cukup, dua pahala, tiga seperti Nabi. Itu caranya wudu. Satu udah cukup, dua pahala. Kalau tiga sama dengan wudunya Nabi. Artinya basuh muka 1 kali udah sah. Kalau 2 kali lebih bagus, dapat 2 pahala. Kalau basuh mukanya 3 kali kan sunnah, karena itu sesuai dengan wudunya Nabi. Nah, kalau keempat kali haram. 4 kali. Karena airnya air wakaf. Kalau air kita sendiri makruh, air kita di rumah. Nah, kalau air kita di rumah berlebihan sampai 5 kali sampai 6 kali makruh hukumnya. Nah, air wakaf nggak boleh, haram. Air wakaf. Lah air wakaf dibawain pulang, bakal nyuci piring, kagak boleh. Nggak boleh. Kalau kepaksa, ya udah telanjuran kencing, pengen cebok kagak ada. Ya terus udah istinja pakai tisu, cuman masih belum nyaman rasanya. Ya udah nggak apa-apa, bawa dikit buat cebok, nggak boleh. Jangan dibawain pulang buat ngisi kolam. Air musola diisiin kolam sampai penuh, bakal dia sama anaknya mandi. Ada yang kayak gitu? Jangan, kagak ada lah di sini, insya Allah nggak ada. Saya husnuzon yang kagak ada lah. Ada yang di motor kan? Hah? Nyuci motor enak banget. Nyuci motor pakai air musola, jangan, ditegur baik-baik, diomelin, ditegur bukan diomelin, dinasehatin, jangan nyuci motor kok pakai air musola. Jangan bang. Ini air wakaf, difungsikan untuk kepentingan ibadah. Wudu silakan, kencing cebok di situ silakan. Tapi jangan dibuat nyuci motor. Kalau pengen nyuci motor ya disetim, motor yang gede itu 20.000. Kalau motor Beat itu Mio 15.000. Kalau PCX 20.000 PCX, motor saya loh 20.000. PCX 20.000, kalau motor Beat 5.000. Kalau mobil Xenia, mobil R3 40.000. Kalau Innova gocap. Nah, kalau Fortuner 60.000. Saya bayar motor aja dah. Bagi-bagi rezeki sama orang lain. Bagi rezeki. Saya setim, mobil saya setim, motor saya setim, walaupun kita bisa nyuci sendiri. Bagi-bagi rezeki lah. Masalah nih, tolong jelaskan masalah fidyah dulu. Iya, banyak. Tentang masalah kode puasa, kode sembahyang itu dari imam apa yang membolehkan itu? Cakep. Imam Taqiyuddin As-Subuki namanya. Ya, ingat-ingat ya. Imam Taqiyuddin As-Subuki itu jadi penggerak atau jadi motor pertama kali adanya kodok dan juga fidyah dalam sholat. Kita punya orang tua meninggal dunia, ya toh, misalnya ninggalin puasa, ninggalin sholat. Di kitab Fathul Mu'in ada keterangan tidak perlu dikodok, tidak perlu difidyain, nggak usah. Dan terus bagaimana? Ya udah terserah Allah. Oh, dia masuk surga ya alhamdulillah, oh, hamba Allah. Dia masuk neraka ya sudah, biarin dong, hamba Allah juga. Terserah Allah. Cuman kan kita nggak tega kalau orang tua kita kata gitu. Terserah ya Allah, masuk neraka juga biarin. Lah kagak mungkin anak kayak gitu.
Maka sebisa-bisa mungkin anak menyelamatkan orang tua. Jangan sampai orang tua yang pernah ninggalin sholat dan ninggalin puasa dituntut. Nah, untuk menyelamatkannya itu dengan cara apa? Cara fidyah. Fidyah itu kan artinya tebusan. Tebus dari siksa neraka, dari siksa kubur. Dengan apa? Dengan fidyah. Likulli yaumin mudun, satu hari satu mud kalau puasa. Berarti kalau dia ninggalin puasa 30 hari, 30 mud. Satu mud itu sekitar setengah kilo. Setengah kali 30 ya 15 kilo. Lebihin dikit. Atau kita bikin liter, satu hari 1 liter. Berarti kalau dia ninggalin puasa 30 hari, 30 liter. Dikali yang harga 10.000, 30 liter baru 300.000. Yang berat itu sholat. Ninggalin sholat 1 kali sholat 1 mud. 1 kali sholat 1 mud. Nah, dalam sehari semalam berapa kali sholat? 5. Berarti 5 mud. 5 mud itu berarti 2,5 kilo. 2,5 kilo dalam 1 hari. Atau 5 liter ya. 5 liter ya. 5 liter. 1 mudnya kan 1 liter. 5 liter. Lah dia kagak sembayangnya berapa bulan? Orang tua kita. Dia sakitnya 10 hari, guru udah kagak bisa ngapa-ngapain. Berarti 5 dikali 10, 50 liter. Ditambah puasa sama tadi 30 liter, baru 80 liter. Dikali 10.000, baru 800.000. Kecil. Ada orang geria asri loh. Saking cintanya sama emaknya sama bapaknya, kagak dihitung. Bapak saya kagak sholat berapa kali, emak saya nggak puasa berapa kali. Dibeliin beras 1 ton. Beliin beras tuh 1 truk gede. Udah kata saya videoin semuanya. Saking cinta sama emak bapaknya. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan buat orang tua. Nah, siapa yang pertama kali memprakarsai itu orang tua meninggal difidyai sholatnya dan puasanya? Pak Haji nanya, itu imam siapa? Namanya Imam Taqiyuddin As-Subuki. Keterangannya di kitab apa? Keterangannya di kitab I'anatut Thalibin karya Sayyid Abu Bakar Syatok. Saya punya sanad keilmuan sampai beliau. Saya ngaji fikih sama Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Romo Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani. Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani ngaji fikih kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Zubair. Bapaknya Mbak Maimun. Bapaknya Mbak Maimun namanya Mbak Zubair. Makanya Mbak Maimun namanya Maimun Zubair. Nah, itu Pak Kiai saya ngajinya bapaknya Mbak Maimun. Lah, Mbak Zubair ngaji fikih kepada Kiai Haji Hadratus Syekh Fakih Mas Kumambang. Nah, Kiai Haji Fakih Mas Kumambang ngaji fikihnya kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi ngaji fikihnya kepada Sayyid Abu Bakar Syatok yang punya I'anatut Thalibin. Jadi saya punya sanad ke atas, runtut. Nah, Sayyid Muhammad Syatok ngajinya kepada Syekh Zaini Dahlan. Terus kalau diurut-urutin sampai ke Imam Syafi'i. Sampai. Nah, kita kan bicara Sayyid Abu Bakar Syatok. Cukup sampai situ aja. Artinya sanad keilmuan kita sampai kepada beliau yang punya I'anatut Thalibin. Saya ulang nih. Budi Santoso ngaji fikih kepada Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani. Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani ngaji fikih kepada Mbak Zubair. Mbak Zubair ngaji fikih kepada Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Kiai Haji Fakih Mas Kumambang ngaji fikihnya kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi ngajinya kepada Sayyid Abu Bakar Syatok yang punya I'anatut Thalibin. Jadi saya urutan ke-6 dari beliau. Santri Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani. Nah, nggak usah khawatir kita. Selama ibadah itu ada ulama yang diikuti, ada sanadnya, insya Allah benar Pak Haji. Kayak kita mediain orang tua, ya udah pasti benar. Ada yang diikutin. Manik tada aliman laki Allah saliman, ngikutin orang alim pasti selamat. Ngikutin ulama pasti selamat, pasti selamat. Ya umpama kita punya sikap yang berbeda ya ndak apa-apa. Bagaimana sikap yang berbeda? Enggak, saya mama saya, bapak saya kagak pidiain. Terserah Allah.
Wong hambanya kok. Allah masukin ke surga ya alhamdulillah, Allah masukin ke neraka ya terserah. Orang hambanya Allah ini terserah. Jangan lagi bapak mama saya, diri saya juga terserah Allah. Mau dimasukin ke surga kayak masih dimasukin ke neraka, itu kan haknya Allah. Ya nggak apa-apa sikap kayak gitu juga. Itu namanya sifat pasrah kepada yang maha kuasa. Cuma ya kita berusaha bagaimana supaya bapak kita ini ninggalin sholat, ninggalin puasa tidak disiksa, kan gitu. Nah kita pidiain. Terus juga dikodok. Sholat isya, usolli fardol isya'i arba rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan li abi, bapak saya li abi. Kalau emak li ummi, untuk ibu saya lillahi ta'ala. Di bahasa Indonesia kan aku niat sholat isya 4 rakaat mengkodok sholatnya ibu saya. Dan ntar subuh begitu, ntar johor begitu, ntar asar begitu, ntar maghrib begitu. Terus sampai dia yakin sholat ibunya sudah terbayar. Nah ini insya Allah anak ini termasuk kategori anak yang berbakti sama orang tua. Anak yang durhaka sama orang tua, tapi begitu orang tuanya meninggal dia bakti banget. Insya Allah tuh daftar kedurhakaannya dihapus. Dia tetap dicatat anak yang berbakti. Apa di antara anak yang berbakti? Ziarah orang tuanya. Man zara qabra abawayhi aw ahadihi ma fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba baron. Wa fi riwayatin ka hajjatin mabruratin. Orang yang berziarah ke kubur kedua orang tuanya setiap hari Jumat kalau dua-duanya udah meninggal, atau salah satu dari keduanya kalau yang satu masih ada, yang satu udah meninggal diziarahin, maka anak tersebut dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan diampuni dosa-dosanya itu anak. Di riwayat lain anak tersebut mendapatkan pahala sama dengan orang yang haji mabrur. Tuh, ini bentuk bakti kita sama orang tua. Sedekah. Ustaz, guru, kiai, ya apa? Ini saya ada uang sedikit, saya niatin buat emak bapak saya infak buat pesantren, saya nyumbang buat yatim. Wah, masya Allah, boleh banget. Apa hadisnya? Hadis sahih, muttafaqun alaih, dari sahabat Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah lapor ke Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Sayang, sungguh sayang ya Rasul, waktu ibu saya meninggal saya kagak ada. Saya nggak nyaksiin. Kayak kita kemarin bahas karena ya, ibu saya meninggal kita lagi di Madinah. Saya nggak dampingin, saya nggak nyaksiin. Walaupun video call kan beda kalau kita ngadepin langsung, nggak ngadepin. Terus ini sahabat Sa'ad bin Ubadah bertanya, ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Ya Rasulullah, boleh apa tidak? Ada manfaatnya apa kagak? Kalau saya sedekah, saya niatin buat ibu saya yang udah meninggal itu ya Rasul. Nabi menjawab, "Na'am." Iya, boleh banget. Dan bermanfaat banget buat ibumu yang sudah meninggal. Lah terus Sa'ad bin Ubadah ngomong lagi, "Inni ushiduka anna ha'iti al-miqrab shadaqatun anha." Kalau gitu ya Rasulullah, saya mohon kau jadi saksi ya Rasul. Ini kebun saya Rasul, kebun saya ini saya sedekahin semuanya buat emak saya ya Rasul. Jadi punya kebun. Kita yang kagak punya kebun, ya paling kagak 10.000 ngasih tiap bulan. 10.000 buat orang tua, 50.000 ya lebih cakep. Titip masjid, tulis nama, kirim doa, nih Bang Maman, buat orang tua saya, tolong diumumin. Tuh, 5.000 minta diumumin, malu ya kalau gitu, cemplungin aja di kotak amal. Ya Allah, saya niatin buat emak saya, pluk. Atau di musola itu, pluk. Atau ikut S3, ntar Bang Emi, Bang Amin, Bang Jamil, Bang Ajiwan narikin, udah disiapin. Ya, itu semuanya manfaat buat orang tua kita. Gitu Pak Haji ya? Jelas ya? Ya.
Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut dulu ya. Boleh Pak. Baik. Termasuk buat korban orang tua boleh juga. Boleh Pak. Baru kemarin saya bahas orang yang meninggal dunia apakah boleh kita berkorban untuknya? Ada khilaf antar ulama. Jadi kita harus jujur dalam menjawab hukum, nggak boleh disembunyikan. Ilham itu beda pendapat. Menurut Imam Nawawi tidak boleh. Kalau orang tua kita tidak berwasiat. Loh, mana ada orang tua mau mati wasiat korban? Kagak ada. Tong, ntar kalau bapak mati, bapak wasiat korbannya tong ya buat bapak ya. Saya rasa jarang banget ya. Kagak ada lah. Apalagi kalau wasiatnya kurang ajar nih bapak. Tong, tanah bapak boleh dijual, asal jangan tanah yang di belakang. Mengapa Pak? Kuburan itu masa dijual. Jadi menurut Imam Nawawi tidak boleh. Walaupun orang tua sendiri kalau tidak berwasiat. Tapi menurut Imam Rafi'i boleh korban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Boleh diterima dan sampai. Bukan hanya boleh, boleh diterima dan sampai kepada orang tua kita. Nah, dalam hal ini kebanyakan ulama itu ngikutin pendapat Imam Rafi'i yang memperbolehkan korban untuk orang tua yang sudah meninggal. Nah, tahun ini saya juga korban di pondok pesantren. Alhamdulillah udah ada beberapa orang ini 1 ekor sapi udah dapat, 3 ekor kambing udah dapat. Ini sapi yang kedua, udah 2 orang daftar. Saya daftar, saya ikut korban untuk ibu saya yang udah meninggal. Kalau nggak boleh nggak mungkin saya kerjain. Nah, saya niatinnya untuk emak saya. Tiap tahun saya korban Pak. Maaf ini ta'dus bin nikmah. Bukan sombong, na'udzubillah. Tiap tahun emak saya masih hidup, saya belinya kambing. Ntar saya bawa ke depan beliau. Beliau kan emang di kasur bae, udah setruk. Nah kalau sapi saya bawa kegedean ke dalam rumah. Makanya saya beliinnya kambing. Mah, ini kambing emak udah saya beliin. Wah, nangis saking girangnya. Alhamdulillah saking girangnya. Udah seneng. Nah ini udah meninggal juga. Saya ikut patungan sapi ini. Patungan sapi 3,5 juta. Saya niatin buat emak. Boleh nggak apa-apa. Boleh. Gitu ya Pak? Boleh. Nah saya sendiri juga korban. Buat emak ya korban. Buat kita juga korban. Cuman nggak tahu udah tahun ini saya korban apa enggak. Yang jelas buat emak iya. Nah, saya sendiri udah korban. Udah beberapa kali korban. Ada lagi? Ya Bang, silakan. Korban. Sebenarnya niatnya kalau niat korban itu ada itu jatuhnya nazar. Tapi ada yang bilang harusnya niatnya sunnah korban itu ada. Itu bagus itu. Jadi gini Bang, nazar itu ada 2. Ada nazar hakiki, ada nazar hukman. Ada nazar hakiki, ada nazar hukum dalam korban. Nazar hakiki bagaimana? Saya bersumpah demi Allah, saya bernazar ini kambing ini akan saya gunakan buat korban. Maka secara hakikat itu jadi korban nazar. Tidak boleh sedikit pun Bang Yusuf makan dari hewan korbannya. Oke, jelas. Yang kedua hukman, secara hukum. Bang Yusuf nenteng kambing, bawa kambing. Ditanya orang, sob, kambing buat apa itu? Saya mau jadiin korban. Itu jadi nazar juga sama. Secara hukum jadi nazar. Maka Bang Yusuf tidak boleh juga makan hewan itu, hewan korbannya sendiri. Lah bener, kalau pengen jadi korban yang kita boleh makan, jawabannya ya ini korban sunnah buat saya. Bener jawaban itu. Pengen lebih aman lagi, jawabannya begini. Sob, kambing buat apa? Buat apaan? Kayak nanya-nanya buaya. Kepo gitu, itu aman, udah jelas itu aman itu. Aman, udah kagak jadi najar, udah kagak jadi apa itu. Sob, itu kambing buat apa? Buat apa? Kayak suka-suka saya. Nanya-nanya baik. Kepo. Udah. Aman deh itu aman. Udah kagak bakalan jadi nazar atau jadi lainnya. Jadi benar jawaban itu. Jawaban Ustadz itu benar. Kalau kita ngomong ini kambing mau saya jadiin korban, maka secara otomatis hukumnya sama dengan hukum nazar. Nah, ditambahi, ini kambing saya jadiin hewan korban sunnah buat saya. Nah, maka jadi korban sunnah artinya kita boleh minta. Saya minta ya, ini kambing saya. Minta apanya? Paha depan, paha belakang buat saya semua.
Kata panitia korban, lu bawa dewek sono, potong dewek. Lah kambing atuh minta paha depan paha belakang. Yang lain kan perut gede itu. Tega banget. Ya minta paling kagak pahanya boleh, paha belakang 1, jangan 2. Nah, tambahan dikit sama hati ya. Iya boleh. Kalau Rasulullah minta hatinya. Hati. Rasulullah tidak menerima zakat fitrah. Nggak boleh, haram. Nggak boleh. Yang ngasih haram. Tapi beliau menerima korban, daging korban. Sama saya. Saya, Bang Ajiwan, Bang Amin tidak menerima zakat fitrah. Nggak. Tapi kalau daging korban saya terima, tenang aja. 2 sama ajudan 2. Lo kesian kalau ajudannya nggak dikasih. Kasih paling kagak buntut. Buntut paling kagak. Ada lagi? Ini belum selesai nih. Baik, silakan. Hewan kurban itu kalau kita yang patungan kayak sapi gimana? Kalau kita boleh makan dagingnya? Boleh, kita makan dagingnya boleh. Walaupun kita lihatnya yang tadi di awal maksudnya. Niat nazar nggak boleh. Kita boleh dari daging orang lain, jangan dari hewan korban kita. Nggak boleh. Kan ada 1 di situ gimana tuh? Gimana Bang Haji? 1 ekor sapi kan dia nyampur tuh. Itu 7 orang. Nah, iya, tapi kan tetap dikhawatirkan ada bagian kita. Kan nggak bisa diidentifikasi. Iya tuh. Yang mana daging kita, yang mana daging orang kan nggak bisa. Nggak bisa lah, nggak bisa kita pisah-pisah. Iya. Udah, kita bisa mendapatkan daging dari korbannya orang lain. Jangan dari hewan korban kita, nggak boleh. Itu ya yang dinazari. Makanya biar aman jangan dinazari. Biar kita dapat, benar-benar dapat. Kita bisa dapat dari hewan orang lain, dibagi misalnya. Nih hewan korban saya buat kamu, boleh. Yang nggak boleh itu hewan korban kita sendiri, nggak boleh. Tinggal dikit, lanjutin dikit ya, ini belum selesai ini. Ya Ali, wahai Ali, kalau wudu jangan berlebihan dalam menggunakan air. Fa idza faragta min tuqrin, ketika kamu sudah selesai bersuci, artinya berwudu. Kalau udah selesai, udah rampung, faqra, maka bacalah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat itu bukan 1 ayat itu doang, bukan. Surat Al-Qadar. Ada 5 ayat, dibaca semuanya. Mimba di ghuslil qadamaini, sesudah kamu membasuh kedua telapak kaki. Qadamain. Sesudah kita membasuh kaki kita. Sampai mana tuh kalau membasuh kaki? Mata kaki ya. Kalau bahasa Betawinya Betis. mata keok. Apa sampai betis lebih bagus. Dia lebihin lebih bagus. Kalau saya dulu masalah baca Al-Qadar, setelah baca asyhadu alla sampai selesai baru baca Al-Qadar. Iya benar. Boleh. Yang berapa kali bacanya? Pak Haji 3 kali. Iya. Di kitab ini kita baca nih. Asyra marratin, bacanya 10 kali. Yufarrijullahu ammaka, kalau kamu mau tuh baca surat Al-Qadar setiap selesai wudu, Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Susahanmu, kesedihanmu, deritamu, kegalauanmu, hatimu yang gelisah, masalah-masalahmu didandanin semua sama Allah, dijadiin solusi. Lah baru baca 3 kali udah komat guru, ya udah 3 kali nggak apa-apa. Udah baru 3 kali udah komat. Terus saya baru sekali malah udah komat, ya udah sekali nggak apa-apa. Yang penting dibaca. Orang yang wudu, terus selesai wudu baca doa selesai wudu itu asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Terus kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Kalau dia punya masalah, masalahnya didandanin sama Allah. Dan setiap tetesan air wudu yang jatuh dari mukanya, dari tangannya, jatuh nih tetesan air wudu, pluk, itu tetesannya akan dirubah sama Allah jadi malaikat. Yang malaikat itu kan terus beristighfar, memintakan ampun buat dirinya. Rugi kalau kita kagak baca. Yang belum baca karena belum tahu, mulai sekarang udah tahu. Nah, kita baca. Habis wudu, doakan doa sesudah wudu tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni
minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Terus baca itu inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Banyak amat 10. Nawar ya 50%. Jadi 5. Ya udah. Allah Maha baik. Diskon dah 70%. Jadi berapa? 3. Ya udah. Diskon 90%. Jadi berapa? 1. Ya udah. Yang penting dibaca. Baca ya. Jelas ya? Ya Ali wa Ali, idza faraqta minat ta'arati fakhudh ma'an wamsah biyadaika raqabataka wa qul subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi insyaallah minggu depan. Mudah-mudahan barokah dan berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri